Hai, kali ini aku bakal kenalin salah satu tokoh psikoanalisis yaitu Karen Daniels Harney atau yang biasa dipanggil Karen Harney. Harney merupakan psikolog terkenal yang lahir pada tanggal 15 September tahun 1885 di Hamburg, Jerman. Ayahnya Harney yang taat beragama, namun memiliki pandangan bahwa laki lebih superior daripada perempuan. Sementara ibunya Harney yang usianya jauh lebih muda daripada ayahnya, memiliki sudut pandang yang liberal atau pemikiran yang terbuka. Harney mengalami depresi sejak dini, namun tidak heran karena ayahnya yang keras dan suka merendahkan penampilan dan kecerdasan Harney. Harney juga tidak menyukai ibunya karena ibunya menolak kelahirannya dan lebih memanjakan saudara laki-lakinya. Ketika sudah dewasa, Harney mengalami stres karena perceraian kedua orang tuanya dan pengalaman masa kecilnya yang buruk. Harney mengambil kuliah kedokteran di University of Berlin dan lulus pada tahun 1913. Dia juga mempunyai suami bernama Oscar Harney, namun kemudian bercerai. Pada tahun yang sama, saat ia bercerai, saudaranya pun jatuh sakit dan meninggal karena infeksi paru-paru. Ia benar-benar mengalami depresi hingga berniat untuk bunuh diri pada saat itu. Pengalaman masa kecil tersebut yang membuat dia jadi rendah diri dan menyimpan rasa iri. Namun, karena pengalaman masa kecil itu pun berpengaruh pada teori-teori yang dia bangun. Faktor yang memengaruhi teori psikoanalisis sosial Harney. Harney memasukkan unsur sosial, yaitu budaya dan bagaimana manusia berinteraksi dengan orang-orang, pertama di lingkungan sekitar dan masih di usia kanak-kanak. Freud hanya membahas mengenai bagaimana manusia bergerak dipengaruhi oleh instingnya. Pandangan Freud yang selalu ortodoks atau konvensional hanya akan mengarah pada stagnasi pemikiran teoritis dan praktek terapi. Tidak setuju dengan pandangan Freud terhadap perempuan dan feminin psikologi. Pandangan Freud terhadap konsep kemanusiaan cukup pesimis, di mana itu hanya berpusat kepada insting dan stagnasi dari kepribadian manusia. Pengalaman masa kanak-kanak memengaruhi perkembangan kepribadian. Perasaan amarah atau kekesalan yang biasanya cenderung ditekan dimulai dari masa kanak-kanak. Seseorang merasa terisolasi dan helpless di kehidupan duniawi yang berpotensi untuk tidak bersahabat dengan diri mereka. Yang pertama ada affection and approval, yaitu merasa bahwa mereka harus selalu menyenangkan dan memenuhi ekspektasi dari orang lain demi mendapatkan kasih sayang dan penerimaan. Kedua, a powerful partner, yaitu memiliki tingkat percaya diri yang rendah sehingga mereka merasa bahwa mereka harus selalu mendekatkan diri terhadap seseorang yang lebih kuat. Ketiga, ada narrow limits to life, yaitu memandang rendah kemampuan mereka sendiri
dan memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Keempat, the need for power, yaitu cenderung ingin mengontrol orang lain dan mereka takut untuk merasa lemah dan juga merasa bodoh. Kelima, exploit others, yaitu keinginan untuk mengeksploitasi orang lain tetapi juga takut untuk dieksploitasi oleh orang lain. Keenam, social recognition atau prestige, yaitu merasa bahwa mereka harus selalu menjadi yang pertama, menjadi seseorang yang penting juga untuk menjadi pusat perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Ketujuh, personal admiration, yaitu merasa bahwa mereka harus selalu dikagumi oleh orang lain dan dikagumi berdasarkan diri mereka sendiri, bukan berdasarkan apa yang mereka miliki atau apa yang telah mereka capai. Kedelapan, ambition and personal achievement, yaitu merasa bahwa diri mereka harus yang paling baik dalam segala aspek dan mereka juga mencoba untuk mengalahkan orang lain untuk mengonfirmasi perasaan superioritas mereka. Kesembilan, self-sufficiency and independence, yaitu cenderung ingin terlepas atau menjauh dari orang lain dan membuktikan bahwa mereka akan baik-baik saja tanpa adanya orang lain. Kesepuluh, perfection and instability, yaitu berusaha sangat keras untuk mencapai kesempurnaan. Mereka sangat tidak suka ketika membuat kesalahan atau memiliki kelemahan dan berusaha untuk menutupi kelemahan dari diri mereka sendiri.